Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman sekalian, tadi ada yang minta untuk menampilkan kitab Bahrul Ansab yang direkomendasikan oleh pengurus Naqabah Ashraf Mesir ketika ada mahasiswa bertanya kepada pihak Naqabah tentang mengenai silsilah yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Nah, ini saya tampilkan ada dua, teman-teman ya. Ada yang ditahqiq ulang pada abad 13 atau tahun 1213 Hijriah, dan juga ada yang ditahqiq ulang pada abad ke-14 yakni tahun 1354 Hijriah. Berarti ya sekitar 100 tahun yang lalu atau nggak nyampe ya kalau yang sebelah ini, karena tahun 1940 sekian gitu ya. Nah, 1384 Hijriah. Nah, di sini itu ingin saya menyampaikan, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, teman-teman. Sudah pernah saya bahas di video konten saya sebelumnya, yakni tentang yakinkah kitab Bahrul Ansab itu abad keempat Hijriah. Nah, nanti bisa kalian cek lagi di situ. Cuman di sini bolehlah saya terangkan lagi ya. Nah, yang sebelah kanan ini itu adalah tahqiq kitab Bahrul Ansab pada abad ke-13 atau tahun 1214 Hijriah, di mana aslinya kitab ini adalah abad ke-9 ya. Jadi Sayyid siapa itu, Muhammad bin Ahmad Amiduddin An-Najafi itu hidup pada abad ke-9. Nah, baru ditahqiq ulang, disalin dengan penambahan keterangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ali Ba'alawi. Sebagaimana yang saya kurungin itu ya, itu saya jelaskan dulu ulang. Yang saya kurung itu, ini keterangan bahwasannya yang garis merah di dalam kitab Bahrul Ansab yang disalin ulang pada abad ke-13 ini itu adalah dengan penambahan kalau garisnya merah itu berarti mulhaq dari Sayyid Murtadha Az-Zabidi, artinya keterangan-keterangan yang ditambahkan dari Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kalau yang garis hitam berarti itu memang asli dari pengarangnya, yakni Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin An-Najafi. Ya, jadi jelas ya, berarti coba kita perhatikan. Nah, di kitab ini yang tahqiqan abad ke-13 itu, atau yang ditahqiq pada tahun, yang disalin ulang pada tahun 1213, itu kan jelas ada tulisan-tulisan merah ya, ada tulisan hitam, ada tulisan merah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam yang saya kurungin itu, ini menunjukkan bahwasannya yang garis merah ini adalah mulhaq atau susulan-susulan, keterangan susulan yang ditulis oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Menurut keterangan Murtadha Az-Zabidi, kita AA ini punya anak ini, Murtadha Az-Zabidi ini namanya ini tuh. Nah, itu namanya di garis merahin ya, garis merah. Maka di sini saya jelaskan Ahmad Al-Abah An-Nafat ya, itu karena dikatakan beliau pengusaha minyak ya. Nah, di sini dijelaskan, jadi dalam kitab yang ditahqiq pada abad ke-13 atau pada tahun 1213 Hijriah ini, nama-nama anak daripada Ahmad Al-Abah itu, coba perhatikan, ada 5, memang ditulis 5. Satu Muhammad ya, Muhammad ini nanti punya anak Ali, punya anak Abu Thalib Muhammad, punya anak Abul Hasan Muhammad, dan punya Hasan punya anak Husain. Nah, saudaranya Muhammad ini satu, di sini ada Ali ya,
Ali, ini nanti punya anak Muhammad, Muhammad punya anak Muhammad, dan punya anak Hasan, dan punya anak Ali, gitu ya. Terus ada juga yang bernama Al-Hasan Uraidi, Hasan Al-Uraidi. Juga punya anak bernama Ahmad, juga punya anak bernama Ar-Ridho, kalau nggak salah seperti ini bacaannya ya. Artinya di sini ini yang garis hitam ini merupakan asli dari pengarangnya, yakni Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin An-Najafi pada abad ke-9. Ada garis merah itu ya, kalian perhatikan ada tanda panah itu warna biru. Nah, garis merah ini merujuk kepada Muhammad ya, merujuk kepada Muhammad. Artinya mungkin ini maksudnya adalah saudaranya Muhammad. Tapi sebenarnya kalau mau merujuk kepada kalau merujuk kepada Muhammad bisa diartikan anaknya Muhammad. Tetapi ini maksudnya sini ilahuna yarji'u sadatul Yaman min tariqi Ubaidillah ibni Ahmad fi khatti Muhammad Murtada Az-Zabidi. Jadi garis merah ini ditambahkan oleh yang penyalin bahwasanya ini dari sinilah kembali para sadah Yaman dari jalur Ubaidillah bin Ahmad di dalam tulisannya Muhammad Murtada Az-Zabidi. Jadi siapa itu Murtada Az-Zabidi? Yakni adalah pengarang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ali Balawi, di mana beliau mengarangnya itu karena atas permintaan guru beliau ya. Jadi paham ya. Nah, tapi ini kan salah garis, artinya salah rujuk. Seharusnya Ubaidillah bin Ahmad di sini merujuk kepada bin Ahmad, bukan ke Muhammad. Makanya yang di sebelah itu, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu adalah kitab Bahrul Ansab yang ditulis ulang, ditahqiq ulang oleh Naqib Ashraf Mesir, yaitu Sayyid Husain Ar-Rifai Al-Husaini, Naqib Ashraf Mesir sebelumnya ya. Jadi 2 periode sebelumnya kalau nggak salah ya. Tahun 1354 Hijriah. Sekarang coba teman-teman kira hitung. Sekarang kan tahun 1444 dikurangi 1354. Jadi berapa? 90 tahun yang lalu. Jadi ya tahun berapa itu ya? 90 tahun yang lalu ya. Ya berarti ya sebelum merdeka Indonesia ya. Ya gitulah. Nah, ini baru anggaplah 100 tahun yang lalu ya, abad ke-14 berarti masuk ke abad 14. Di mana dalam tahqiq ulang di kitab yang versi yang ditahqiq ulang oleh Sayyid Husain Ar-Rifai ini, di situ memperbaiki letak rujuk yang tadi di abad ke-13 salah itu. Nah, ini coba perhatikan, itu ada tanda panahnya ya. Nah, ada tanda panahnya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya Ahmad Al-Abah yang bergelar An-Nafat lahu akibun kafirun wa kana yatajirun nafat gitu ya. Jadi beliau ini Ahmad Al-Abah itu digelar An-Nafat karena beliau pengusaha minyak ya. Banyak keturunannya. Nah, ini dijelaskan di sini. 1. Muhammad Abu Ja'far. Terus Muhammad Abu Ja'far ini punya anak namanya Ar-Ridho, lalu juga punya anak bernama Ahmad, juga punya anak bernama Uraidil Hasan ya, Hasan Al-Uraidi, juga punya anak bernama Ali. Nah, di sini yang tadi letaknya salah rujuk teman-teman ya, Ubaidillah. Ilahuna yarji'u sadatul Yaman min tariqi Ubaidillah. Nah, di sini diperbaikin, yang awalnya merujuk garis merah kepada Muhammad diperbaiki kepada bin Ahmad ya. Dengan penambahan nama keturunan daripada Ubaidillah itu. Ubaidillah punya anak Alwi, punya anak Muhammad, punya anak Alwi. Nanti dari Alwi ini mecah ya, itu mecah ke mana itu?
ada beberapa keterangan di situ ya, sampai ke bawah, sampai banyak. Artinya ini sudah generasi lanjutan, karena kan baru 90 tahun yang lalu yang ditahqiq ulang. Nah, kalau melihat ini teman-teman, justru apa yang disampaikan oleh petugas narkoba itu kok nggak ada ya nama Abdullah itu. Makanya kemungkinan kitab yang disampaikan oleh petugas narkoba di ruang koror tahqiq nasab itu, mungkin sebagaimana yang saya sebut di video sebelumnya, itu keselip nama. Karena yang punya anak Ismail, Abdullah punya anak Ismail itu justru adalah saudaranya Ahmad bin Isa, bukan anaknya Ahmad bin Isa. Itu ya. Paham? Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum.